Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita sudah diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan seminar dari komunitas belajar SMK Negeri 1 Talamau dengan materi penerapan disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu-Ibu CGP Angkatan 11. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan juga kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar penerapan disiplin positif pada hari ini Jumat 16 Agustus tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, kegiatan kita ini kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. Selesai. Baiklah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, adapun tujuan dari kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari teman-teman kita yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan aksi nyatanya dalam penerapan materi penerapan disiplin positif, budaya positif. Pada hari ini telah hadir di depan kita Bapak Ibu-Ibu CGP Angkatan 11 yang dari SMK Negeri 1 Talamau yang akan memaparkan materinya terkait dengan budaya positif ini. Di mana dalam kegiatan ini ada 3 sesi dari pemaparan CGP. Yang pertama dari Ibu Yedita Suwatrina, kemudian dari Ibu Ella Farida, dan yang terakhir nanti Ibu Elise sebagai penutup. Kemudian bentuk kegiatan yang kedua nanti adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi dari pemaparan 3 CGP ini untuk diskusinya 1 kali saja, jadi secara global. Baiklah Bapak Bu. Ya. Untuk kegiatan seminar budaya positif ini merupakan salah satu program dari komunitas belajar SMK Negeri 1 Talamau, di mana kemarin sudah di-SK-kan oleh kepala sekolah, di mana untuk kepengurusan dari Kopel kita ini yang diketuai oleh Ibu Afesunia IC, kemudian Ibu Yenita Suwatrina sebagai sekretaris, dan saya sendiri sebagai bendahara dengan anggota Ibu Ella Farida. Jadi itu untuk struktur kepengurusan dari Kopel SMK Negeri 1 Talamau. Baiklah Bapak Ibu, karena pada hari ini adalah hari Jumat, kita memiliki waktu yang pendek untuk 3 pemaparan dari CGP Angkatan 11 ini. Kita mulai untuk pemaparan yang pertama disampaikan oleh Ibu Yenita Suwatrina STP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi yang minggu ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk sama-sama di sini memperkuat pemahaman kita tentang budaya positif di sekolah kita. Salawat beriring salam tak lupa-lupanya, tak bosan-bosannya selalu kita kirimkan, selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sempat berhadir di ruangan kita ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini menambah pemahaman kita yang tujuan akhirnya nanti adalah kita bagaimana berpihak, pembelajaran kita berpihak kepada murid, bertambah pemahaman kita, kemudian yang sudah ada semakin kuat pemahaman kita tentang itu. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba membahas budaya positif di sekolah kita. Mungkin untuk pendahuluan kita ini dulu kesepakatan kelas kita. Pertama kita mungkin saling menghargai, karena ini kita merupakan kelas untuk saling berbagi, saling menerapkan apa yang sudah pernah kita dapatkan ilmunya. Kemudian kita kerjasama saling
tolong menolong. Kemudian angkat tangan sebelum bicara. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada yang merasa kurang paham, ada yang merasa perlu diperkuat, atau ada yang merasa perlu dipertajam, mohon tunjuk tangan atau angkat tangan atau raise hand. Kemudian menjaga kebersihan kelas kita, karena ini ruangan yang sering kita pakai untuk berbagai kegiatan. Kemudian jika ingin keluar, mohon minta izin. Mungkin seperti itu biar kelas kita tertib sampai akhirnya, Bapak Ibu. Nah, inilah aksi nyata saya kenapa kami mengumpulkan ke Bapak Ibu di sini. Kami yang bertiga adalah peserta calon guru bergerak angkatan 11. Jadi semua yang kami dapat tidak sebatas di kita saja ilmunya, itu harus ditransfer, harus dibagi, harus di-sharing kepada rekan sejawat. Sehingga kita butuh nantinya kolaborasi untuk bersama-sama menerapkan di sekolah kita. Jadi inilah tujuannya kita untuk duduk bersama di sini, menamakan persepsi, kemudian menambahkan pemahaman bagi yang merupakan ilmu baru bagi kita. Itu kita akan mencoba di sini menambahkan pemahaman kita tentang konsep budaya positif. Mungkin Bapak Ibu untuk budaya positif ini banyak yang akan kita bahas di sini nantinya, itu adalah perubahan paradigma, kemudian 3 teori motivasi perilaku, kemudian motivasi internal, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu hal yang baru saya pun baru awal dari akhir dari Juli kemarin dapat modul ini, dan luar biasa. Betul-betul kalau kita resapi, kita merasa seorang guru yang jauh-jauh dari sempurna, seorang guru yang selalu belum melakukan apa yang dituntut oleh PHD. Kita merasa apa yang kita apakan ke anak itu masih jauh, masih jauh dari filosofi PHD. Makanya di sini kita bersama-sama bagaimana kita berpihak kepada murid itu seperti apa. Jadi di sini topiknya budaya positif. Sebagai pengantar mungkin gambarannya seperti ini. Anak kita bisa belajar dengan aman, nyaman, dan kondusif, dan relevan dengan apa yang kita minta. Tentunya harus ada lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif tercipta jika anak yang kita yang kita didik, yang kita ajar itu adalah anak yang telah mempunyai disiplin positif. Kemudian apa itu disiplin positif? Anak yang sudah atau murid yang sudah mempunyai karakter, menerapkan disiplin, bertanggung jawab, dan kemudian mandiri serta bersedia menjadi siswa atau murid pembelajar sepanjang hayat. Jadi itulah gambarannya budaya positif tersebut. Bagaimana terciptanya disiplin positif di lingkungan sekolah kita, sehingga nanti si anak, si murid kita bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman, aman, dan kondusif. Itulah yang akan kita ciptakan. Jadi lingkungan positif itulah yang akan kita ciptakan, ya Pak Ibu. Bagaimana menciptakannya? Berawal dari disiplin positif. Jadi mohon kita sekarang mindset kita itu disamakan. Disiplin tidak saja mematuhi peraturan. Disiplin itu berawal dari tindakan mengontrol diri kita, itu disiplin. Saya tidak mau mengambil, saya tidak mencontek, itu sudah disiplin. Karena ada motivasi intrinsik di dalam dirinya tidak melakukan, bukan mematuhi aturan. Nah, seperti itulah yang dikatakan disiplin. Jadi tidak hanya mematuhi peraturan, datang tepat waktu, itu bagian dari disiplin. Jadi nanti ada gambaran jelasnya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan positif inilah kita lakukan hal-hal yang positif. Itulah salah satunya tadi. Kita mendidik siswa kita supaya berkarakter, mendidik siswa kita supaya karakternya apa? Tentu saja karakter P5. Proyek profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Itu yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian siswa kita atau murid kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Rajin membaca, belajar dimanapun, belajar dari sumber apapun. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi mari kita sama-sama semangat untuk menciptakan lingkungan positif.
adik-adik secara kontinu, secara konvergen, insya Allah akan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini mungkin salah satunya Bapak Ibu. Yang inilah yang paling sering kita lakukan. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing sebagai guru, apakah betul hukuman sudah mendisiplinkan anak? Kita suruh mereka berbaris, kita suruh mereka pulang, kita suruh mereka taruh senjata yang di kantor. Apakah sudah mendisiplinkan anak yang sudah kita kerjakan? Untuk mungkin untuk pertanyaan nanti saja apa-apa yang sengaja saya buat seperti ini karena ada yang kita lakukan di sekolah. Saya pun pernah saya suruh anak yang sedang taruh senjata di kantor, ada pelajaran itu keras. Nah, apakah hukuman yang sudah kita berikan itu mendisiplinkan anak kita? Bagaimana Bapak Ibu? Betulkah hukuman yang kita berikan mendisiplinkan anak kita? Belum. Nah, itu yang akan kita lakukan. Memberi hukuman belum termasuk kepada budaya positif. Memberi hukuman malah nantinya akan membuat si anak kita merasa bersalah, mematikan karakter mereka, malah membuat mereka semakin agresif, malah diperjadi-jadinya. Itu yang dilakukan siswa kita. Semakin dihukum akan semakin menjadi-jadi. Karena memang dari teori pendidikan seperti itu, pemberian hukuman berakibat negatif. Makanya nanti apa metode yang tepat untuk anak yang bersalah, untuk anak yang mempunyai masalah, bagaimana kita menanganinya. Nah, itu mungkin nantinya di selanjutnya. Jadi ada nanti disiplin positif, kemudian yang akan kita pelajari secara singkat saja, nanti diuraikan lebih lanjut oleh pembicara dua berikutnya. Disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Saya baru dapat ilmu ini betul-betul karena CPP saja. Sebelum ini tidak dapat ini. Luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Kalau kita betul-betul meresapinya, kalau kita betul-betul memahaminya. Kemudian teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi. Bagaimanakah, apakah dengan memberi reward kepada anak membuat mereka semakin rajin belajar? Nanti kita bahas. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini sudah dimulai oleh kepala sekolah ketika menyuruh kita sama semuanya membuat keyakinan kelas. Ternyata di sini kaitannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Anak kita melakukan pelanggaran, anak kita melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Itulah kita sebagai seorang guru sadar itu. Jangan langsung marah ke anak. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhinya. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin dia pengen bersenang-senang, ketawa-ketawa, kita sebagai guru, hai juga tidak bisa seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar anak ini yang harus kita pahami sebagai guru. Kalau anak kita bertindak seperti ini, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Silakan guru menggalinya. Karena dengan mengetahui kebutuhan dasar anak itu akan terjalin hubungan positif antara guru dan anak. Itu tujuannya kita mempelajari kebutuhan dasar. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kita sebagai guru. Silakan nanti setelah dapat ilmunya, silakan Bapak Ibu, saya gimana posisi saya? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai teman? Apakah saya posisi sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai pembuat rasa bersalah? Gimana nanti posisi saya? Silakan buka sepatunya, taruh di situ. Nah, gimana posisi saya? Karena yang diharapkan oleh PhD adalah posisi seorang guru adalah posisi manajer yang pandai merangkul siswanya. Nah, kenapa Anda berbuat seperti ini? Silakan Anda cari. Kalau Anda berbuat seperti itu, apa solusinya? Nah, itu yang diharapkan oleh PhD. Jadi kita bukan sebagai penghukum. Ini pelajaran 1, disiplin positif. Kemudian disiplin, tadi sudah saya uraikan bahwa kesannya jangan kita mindset kita mohon sama-sama kita ubah. Disiplin tidak saja mematuhi peraturan, disiplin tidak saja untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena yang dikatakan disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian mempelajari bagaimana mengontrol diri. Saya tidak mencontek, tapi dari diri saya sendiri. Berarti itu adalah disiplin. Karena nilai yang ada di diri saya adalah tidak mencontek. Kemudian nilai dari diri saya adalah jujur. Itulah yang dikatakan nilai kebajikan yang ada di diri anak. Nilai kebajikan kita lalu sebagai guru. Apa nilai kebajikan yang ada? Datang kita mengajar tepat waktu, berarti ada nilai kebajikan yang
kita tanamkan tanpa mengharapkan penghargaan dari teman. Oh ibu itu rajin, oh ibu itu tanpa itu, tapi adalah karena tanggung jawab saya sebagai ibu. Itu adalah nilai kebajikan yang ada di dalam diri saya. Itu yang disebut nanti kebajikan universal. Nah itu dia, jadi maka kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk kepatuhan. Tolong kita miringkan sekarang, tidak hanya untuk kepatuhan, kemudian tidak hanya untuk ketidaknyamanan, bukan karena tidak dihargai. Walaupun kita tidak dihargai, kalau di dalam diri kita punya kebajikan, nilai-nilai sendiri yang kita hargai sendiri dan tidak kita langgar, tanpa pengen mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah, tanpa ingin mendapatkan pujian dari siapapun, itu sudah disiplin. Karena nilai saya sendiri yang seperti itu, tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan teguran. Saya terlambat ditegur, tidak, tapi adalah keyakinan saya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu yang dikatakan nanti kebajikan universal. Nah ini dia. Apa tujuan kita sebagai seorang pendidik? Menciptakan anak-anak yang disiplin diri, berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kitalah sebagai guru Bapak Ibu, sama-sama kita mengingatkan, kita gali anak ini, kita ingatkan dia bahwasanya ini dia nak. Kalau Nanda ini datang tepat waktu, bukan karena pengen ditegur, bukan karena dapat pujian, tapi nilai kebaikan yang ada dalam diri Nanda sendiri yang Nanda yakini. Apa itu? Jujur, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Jadi jangan karena mengharapkan pujian dari guru, atau karena Nanda pengen takut ditegur makanya datang tepat waktu, tidak. Tapi adalah karena nilai kebajikan yang ada pada anak itu sendiri. Makanya kitalah sebagai pendidik, mulai saat ini itu yang akan kita tumbuh kembangkan, kita ngejawantahkan itu semuanya, supaya si anak-anak kita itu lahir dia punya percaya diri, saya punya ini yang saya hargai. Karena nilai kebajikan adalah nilai yang dihargai oleh anak itu sendiri, nilai yang diyakini oleh anak itu sendiri, itu yang nilai kebajikan. Kita guru hanya sebagai menumbuh kembangkan. Jangan sampai mereka berbuat salah kita biarkan. Sebenarnya dia punya potensi itu, punya nilai kebaikan itu, cuma tidak kita tuntun, tidak kita gali. Nah itu mulai dari sekarang kita sama-sama kebajikan, nilai kebajikan ada di anak itu. Kenapa istilahnya kebajikan universal? Karena kebajikan itu tidak memandang latar belakang, suku atau agama dan lain sebagainya. Jadi sama semuanya. Nah kemudian nilai kebajikan universal, yang penting nilai kebajikan universal adalah nilai yang ada di dalam diri kita sendiri, atau kalau kita balikkan kepada siswa, nilai kebajikan yang ada dalam siswa kita. Apa itu nilai kebajikannya? Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, itulah yang sama-sama kita kembangkan ke anak kita. Kita ingatkan mereka, dan kita sebagai guru menjadi tauladan terlebih dahulu untuk menerapkan kebajikan universal. Bagaimana kita mau memberikan tepat waktu atau Ananda harus bertanggung jawab sementara kita tidak masuk kelas? Berarti kita belum bisa menjadi tauladan bagi anak kita untuk menerapkan kebajikan universal. Jadi artinya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif yang ada di kita, yang harus dikembangkan, yang kita tarik ke anak dari anak kita. Nah itulah yang dikatakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam jiwa si anak itu sendiri, tanpa kita memaksanya. Silahkan kalian berbuat seperti ini, tidak. Mereka sendirilah punya keyakinan dan percayai untuk itu. Kemudian ini teori motivasi hukuman. Nah, ada 3 kenapa orang berperilaku. Mungkin kita sebagai guru di sini bisa memposisikan di bagian mana saya. Pada teori motivasi ini di bagian mana saya? 1, orang berperilaku karena menghindari hukuman. Karena dia takut ditegur, atau takut nanti gajinya tidak keluar, atau takut nanti di actingnya segala macam. Nah itu pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal, berasal dari luar.
Kemudian orang berperilaku karena untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan bintang, mendapatkan penghargaan seperti anak TK. Silakan berbaris rapi, nanti siapa yang berbaris rapi dikasih bintang 2. Itu adalah bentuk penghargaan. Tidak tepat motivasi seperti itu. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, mereka malas berbuat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, inilah yang sangat diharapkan Bapak Ibu kita terapkan, itu adalah motivasi ketiga, di mana untuk menjadi orang yang diinginkan kita harus menghargai diri kita sendiri. Kemudian dengan nilai-nilai yang kita percaya yang saya bilang tadi. Siapa nilai-nilai itu? Nilai-nilai kebajikan yang ada. Banyak, jujur, tanggung jawab, berlaku adil, komitmen, integritas, sangat-sangat banyak sekali, mandiri, itu nilai positif semuanya. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita sebagai tauladan, di dalam siswa kita, diri anak didik kita. Kemudian ada 3 motivasi, kita lanjut. Ini ada apa beda hukuman dengan konsekuensi? Karena di sini sangat erat kaitannya. Jangan kita mulai dari ini, mungkin kita jangan memberi hukuman ke anak. Dan memberi konsekuensi pun tidak boleh. Kalau di dalam filosofi MHD itu tidak boleh kita seperti itu, karena banyak ini yang kelemahan-kelemahannya. Mungkin bisa dilihat nanti. Nah ini ya. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama-sama. Ini saya sering di kelas ini. 2 kalian Anda terlambat, besok panggil orang tua lagi. Nah, itu konsekuensi itu. Ada kesepakatan setelah kita melakukan sesuatu. Kalau tidak juga mengerjakan tugas 3 kali, beko disuruh membuat 100 kali. Itu konsekuensi. Ada kesepakatan antara kita dengan anak. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman. Kalau hukuman tidak mendadak tiba-tiba. Nampak anak yang rambutnya dicat langsung dipanggil. Potong rambut kamu sekarang. Seperti itu sudah konsep hukuman. Tanpa ada beribu, tanpa ada pendekatan, tanpa ada memanggil, silakan potong sekarang kalau nggak keluar. Nah itu adalah hukuman. Jadi sedikit beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya dan tidak datang sekali, ada nilai. Tidak mengerjakan ini 2 kali, besok dan sah. Itu konsekuensi. Ini tidak diharapkan di dunia pendidikan seperti ini. Konsekuensi hukuman tidak diharapkan. Tapi ada nanti yang dikenal dengan istilah restitusi, mengembalikan anak ke dalam dunianya sehingga dia merasa orang yang sangat bertanggung jawab. Dia punya nilai kebajikan. Nanti kita lihat. Nah ini deh. Silakan Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Apakah termasuk hukuman? Ini sudah langsung saya jawab karena waktunya singkat. Mereka mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman Bapak Ibu. Jangan kita lakukan yang seperti itu. Bukan konsekuensi. Hukuman, catat 100 kali saya tidak terlambat, saya tidak terlambat. Kemudian lari keliling basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah ketika COVID. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, karena konsekuensinya seperti itu. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah seperti kita sering lakukan. Itu hukuman. Mungkin mulai saat ini kita tidak melakukan lagi yang seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga tidak baik di dunia pendidikan, tidak bagus juga untuk kita, untuk anak didik kita. Memberikan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya sangat banyak. Ketika tidak kita beri penghargaan, dia tidak bekerja. Ketika kita tidak memberi penghargaan, ketika kita tidak memberi pujian, mereka tidak melakukan apa yang kita inginkan. Nah kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kuantitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena selalu anak ini diiming-iming dengan hadiah. Kalau Anda selesai ini nanti ibu kasih pena berwarna-warni. Nah ketika kita tidak memberikan penghargaan seperti itu, mereka tidak bekerja.
tapi adalah motivasi internal. Nah, ini yang diharapkan untuk dunia pendidikan. Ketika anak kita melakukan kesalahan adalah restitusi. Jangan beri mereka hukuman, jangan beri mereka penghargaan, atau jangan beri mereka teguran, tapi berilah mereka restitusi. Menciptakan ketika mereka berbuat kesalahan, mereka bisa kembali ke kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Karena dia sendiri nanti untuk jelasnya Bu Rizky yang mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi. Dia sendiri yang mencari, Bu, kalau saya berbuat ini nanti Bu, setelah ini saya akan ini Bu. Dia sendiri yang mencari solusinya, bukan dari kita. Nah, ketika dia kembali ke kelompoknya, dia merasa lebih kuat. Saya tidak dicela oleh teman saya tidak dicela, karena dia kembali dengan fitrah yang ada pada dirinya, kembali ke kelompok teman-temannya. Ini dia restitusi. Jadi itu yang restitusi tadi, memperbaiki kesalahan dengan memberikan tanggung jawab secara mandiri kepada anak, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya, menguatkan karakter yang ada pada dirinya karena sudah direstitusi. Kuat karakternya, ternyata ibu itu nggak heran ternyata. Malah setelah dipanggil, nggak heran, saya nggak dapat hukuman, malah saya yang disuruh, apa yang kamu perbaiki kalau kamu berbuat ini? Saya sendiri yang disuruh mencari solusinya. Saya yang disuruh sendiri mencari bagaimana melakukannya, memperbaiki kesalahan yang saya buat. Keyakinan kelas ini tidak banyak saya bahas karena sudah tugas dari kepala sekolah kita kemarin, kita disuruh masing-masing membuat keyakinan kelas. Silakan buat keyakinan kelas, misalnya nanti akan jadi, tapi di sini saya katakan kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Peraturan itu hanya dibuat oleh sekolah dulu biasanya. Kalau keyakinan kelas, sepakat kita semua. Mana nak keyakinan kita? Ya, tempel. Sepakat kita ini akan kita jalankan di kelas. Sepakat Bu. Baru tempel lagi. Berunding. Betul-betul berdiskusi dengan anak mencapai satu kesepakatan. Jadi peraturan keyakinan kelas tinggi kedudukannya daripada peraturan. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas. Dari kelas masing-masing sudah ada budaya yang diterapkan, sehingga untuk satu sekolah sudah lahirlah suatu budaya positif untuk satu sekolah. Keyakinan apa di kelas itu? Hadir tepat waktu, menghargai sesama teman, tidak boleh dia tidak boleh kata menjadi, misal mengerjakan tugas dengan serius. Ini nanti jadi ada prosedurnya bersama di kelas, guru memimpin, buat masing-masing mengusulkan. Ini keyakinan kelas kita Bu. Silakan nanti mana yang kalimat laki-laki buatkan kalimat positifnya. Nah, ini dia peraturan kelas paling bawah. Paling bawah kalau seperti menyiram bunga, menyapu membersihkan kelas sebelum masuk atau piket kelas, itu peraturan kelas. Kita naikkan setingkat, sama-sama kita dengan siswa kita buat, berdiskusi dengan siswa. Kira-kira apa nak kesepakatan kita di kelas ini yang akan kita lakukan? Berdiskusi dengan anak nanti, saling menghormati, catat. Kemudian apa lagi nak? Apa keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati bersama-sama? Yang penting keyakinan kelas tidak boleh dimulai dengan kalimat negatif. Jangan dimulai dengan kata tidak boleh datang terlambat. Kalau sudah ada kata tidak, anak sudah dicabut kepalanya. Usahakan ketika membimbing anak didik yang membuat keyakinan keras, pakailah kalimat positif. Datang tepat waktu. Jangan sekali-kali, jangan mengganggu teman. Kan ada kata jangannya. Ketika membuat keyakinan keras, jangan ada kata jangan. Jangan ada kata bukan. Jangan ada kata tidak. Buat dia menjadi kalimat positif. Jangan berjalan di koridor keyakinan kelasnya karena mungkin lantainya granit, sekolahnya bagus. Itu kan kata-kata kedua. Berjalanlah di koridor. Jadi buatlah kalimat positif. Naik lagi. Kalau sudah keyakinan kelas berkeras, naik lagi akan menciptakan lingkungan positif. Nah, kalau semua kita warga sekolah sudah menciptakan lingkungan positif, insya Allah akan berbudaya terbentuk
kalimatnya. Boleh, karena kalimat SD seperti ini. Tapi kalimat positif, kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya di sini tidak ada yang mengganggu teman, tidak ada yang menghina teman, yang anak berasal dari ini, anak orang kaya, anak orang miskin, tidak boleh. Kemudian kami murid yang semangat belajar, itu kesepakatan kelasnya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu kesepakatan kelas mereka. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mumpung kita masih berada di bulan Agustus, silakan buat kesepakatan kelas dengan siswanya, dengan anaknya. Nah ini sebenarnya harus diisi seperti apa kalimatnya kalau dia berupa keyakinan kelas. Saya langsung saja. Nah, berarti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya yang di dalam kelasnya ada pojok literasi. Anak SD itu di SD 15 ada pojok literasi, di sudut kelas anaknya ada rak-raknya. Itu di situ peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Cukup satu kalimat saja boleh, tanggung jawab. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kesepakatan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kalimat negatif menjadi kalimat positif sehingga menimbulkan keinginan untuk sepakat sama-sama melakukannya karena dia berasal dari kalimat positif. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Keyakinan itu akan merusak kesehatan. Itu keyakinan kelasnya. Gunakan masker karena untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu bagi yang belum membuat keyakinan kelas, telah kembali peraturan kelas yang ada. Berangkat kita dari bawah, dari atas, ambil peraturan kelas yang ada, buat kesepakatan kelas, akhirnya jadikan keyakinan kelas yang sudah dikukuhkan bersama antara siswa dan gurunya. Sudah kita kukuhkan bahwasanya inilah dia yang harus kita sama-sama kita jalani karena kita sepakati. Kebutuhan dasar, ini yang saya bilang tadi, anak berbuat kesalahan, anak melanggar peraturan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Itu yang kita sebagai guru harus sadar. Yang marah langsung marah, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh anak yang mengambil makanan temannya di kelas, itu berarti dia harus makan. Kebutuhan dasarnya kebutuhan dasar bertahan hidup. Kita selidiki, kita panggil, kenapa nak kamu mengambil makanan orang? Karena saya nggak sarapan di rumah. Di situ berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Kita sebagai guru harus tahu itu apa kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Ketika dia melakukan pelanggaran berarti ada yang tidak dipenuhinya. Kemudian ketika dia bertahan hidup kemudian kasih sayang, ini dia anak-anak yang punya perhatian. Sering keluar masuk tiap sebentar keluar masuk, berarti ada kebutuhan kurang diperhatikan. Ya, ada kurang perhatian, kurang kasih sayang. Sehingga ketika di sekolah dia masuk, dia ditegur. Sering kita mendengar anak seperti itu. Dia biar ditegur, biar disayang orang, dia buat perangai-perangai, dia dapat perhatian. Berarti kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah kasih sayang. Kemudian anak yang selalu galak, bercanda. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Berarti dia pengen senang. Sesuai dengan kodrat dulu. Kalau dia pengen senang, silakan kita ice breaking. Berarti kebutuhan kesenangan belum dipenuhi. Kemudian ada lagi anak yang biasa jadi anak juara. Dia butuh pengakuan, saya selalu tinggi di kelas. Dia butuh pengakuan. Itu karena ada kebutuhan penguasaan yang tidak dipenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian karena kurang mendapat kasih sayang, kebutuhan dasarnya kebebasan. Kemudian kesenangan. Terakhir adalah penguasaan atau pengakuan. Saya lah. Jadi biasanya SD itu yang bagak. Dia harus diakui dia anak bagak di kelas itu. Nah itu berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan pengakuan dari sesama temannya. Akuilah dia sebagai anak bagak. Nah, jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak kita. Kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukan lagi apa yang mesti kita perbaiki di anak ini. Karena kita sudah tahu
kecewa banget, kamu nggak mengerjakan ini, kecewa gitu. Nanti lah membuat anak merasa bersalah tuh. Down dia itu mentalnya kena itu. Ibu kecewa kok kamu tidak membuat PR. Itu sebagai guru pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa kamu tidak mengerjakannya. Itu guru pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Ini bagus tapi efeknya tidak bagus. Guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman, misal tidak apa-apa nak melakukan itu, nanti ibu bantu. Kerjakan saya dulu, nanti ibu bantu. Berarti di situ posisi guru sebagai teman. Tidak bagus karena ketika guru itu tidak ada, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, kemudian guru sebagai pemantau selalu melihat hadir tidak tepat waktu, sesuai tidak yang dikerjakan. Terakhir, inilah yang diharapkan oleh dunia pendidikan kita. Guru sebagai manajer, guru sebagai pengelola anaknya, guru lah yang membimbing anaknya, guru sebagai manajer. Dengan suka pertanyaan, kenapa berbuat seperti ini, bagaimana cara memperbaikinya, kita hanya menggali dari anak. Nah, inilah posisi yang paling diharapkan di dunia pendidikan kita di kurikulum merdeka. Posisi guru sebagai manajer. Nah, ini bisa dijawab. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Tambah down anak kita Bapak Ibu. Kalau kita selalu bilang itu ke anak. Tambah mati karakternya. Berarti kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak semakin kucing. Nanti apa yang saya kerjakan kan salah terus. Malah si anak nanti jadi takut nanti. Kemudian kamu tidak pernah benar itu penghukum. Silakan baris di lapangan itu penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintangnya anak tadi? Berarti mantap. Kemudian bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu datang terlambat. Besok bagaimana? Kita gali dia terus. Itu yang dikatakan guru sebagai manajer. Anak yang mencarikan solusi tidak kita. Itu yang guru sebagai manajer. Kemudian bergeraklah. Mulai dari peraturan pemantau, akhirnya kita akan menjadi seorang manajer di sekolah ini. Inilah yang sangat diharapkan untuk posisi manajer. Terakhir ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani masalah anak. Jangan pakai penghukum, jangan pakai penghargaan, jangan pakai teguran. Pakailah metode segitiga restitusi untuk menyelesaikan anak. Kembalikan anak ke kelompoknya sehingga dia kembali ke kelompoknya merasa anak yang dihargai, merasa anak yang punya tanggung jawab dan anak yang mandiri. Seperti apa ininya? Langsung saja. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah ketika anak kita bermasalah, ketika anak kita melakukan kesalahan. Saya contohkan saja datang terlambat. Ya, datang terlambat. Langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai guru akan menstabilkan identitas. Ketika untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa kalimat-kalimat yang bisa kita untuk menstabilkan identitas? Dia datang terlambat, panggil ke ruang kita. Jangan di depan orang banyak memarahi anak. Panggil ke ruang kita. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Silakan ceritakan apa kesalahannya. Nanti dia akan bercerita baru kita. Tidak masalah nak, semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah melakukan ini. Jadi dia merasa dihargai. Ibu pun waktu sekolah juga seperti ini. Jadi dia akan merasa dihargai. Itulah yang menstabilkan identitas. Jangan ungkit-ungkit kamu salah. Jangan diungkit seperti itu. Kemudian lanjut, langkah kedua kita akan memvalidasi kebutuhan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Tidak langsung kita marahi. Setelah dia bercerita, kita tanya, ibu pengen tahu nak, apa alasannya kamu terlambat? Kok terlambat? Kemudian misalnya dia tiduran di kelas, panggil, ibu pengen tahu kenapa tiduran tadi ketika belajar. Jadi ditanya alasan si anak itu yang validasi kebutuhan. Kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tahu, saya terlambat bu, malam tidurnya terlambat karena main HP. Berarti titik masalahnya adalah main HP. Nah, kita nanti baru sampai di situ kita sudah validasi kesalahannya.
kita sudah validasi apa-apa yang sudah dilakukan. Baru selanjutnya langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi apa yang mereka lakukan tidak kita yang buat, ini bukan berat kita. Kita tanyakan, kira-kira yang Anda lakukan sesuai tak dengan keyakinan kita sendiri? Sesuai tak dengan keyakinan kelas yang pernah kita coba? Kita tanyakan ke anak. Kalau mereka nanti akan mengalir sendiri, tidak Bu. Kira-kira bagaimana cara Anda untuk memperbaiki? Saya akan melakukan ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi kita menggali anak ketika menyelesaikan masalah. Kita menggalinya. Kita menuntun mereka bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Mereka bertanggung jawab apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan ketika mereka melakukan atau membuat kesalahan. Silakan Anda, apa kira-kira yang akan Anda lakukan ketika memperbaiki masalah ini? Silakan. Jadi seperti itu. Jadi itulah mungkin Bapak Ibu bagaimana kita mulai dari menangani masalah sehingga kalau segala sesuatu kita tangani dengan menciptakan lingkungan positif, ramah ke anak, menyelesaikan masalah anak dengan restitusi, insya Allah akan terjadilah atau terciptalah lingkungan positif. Kalau sudah tercipta lingkungan positif, akan membudaya di sekolah kita, akan kita lakukan terus-menerus menjadi suatu budaya di sekolah kita. Jadi itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu menganggap ini sebuah teori, tapi kita harus mencoba untuk sama-sama memahaminya. Karena ilmu akan berkembang, ilmu kita akan berkembang berawal dari pembelajar sepanjang hayat. Ada keinginan untuk merubah diri, ada keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun kita tidak manusia sempurna, tapi akan berusaha untuk menciptakan itu. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut tentang bagian-bagian yang lebih ditekankan lagi untuk masalah budaya positif ini. Banyak maaf dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bu Yenita. Sekali lagi kami minta aplaus untuk Bu Yen yang sudah memberikan materi budaya positif yang merupakan kegiatan ini merupakan pengimbasan dari modul yang beliau pelajari di pendidikan program guru penggerak untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya mungkin nanti di sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan semua paparan materi dari masing-masing CGP angkatan 11 ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, dari yang disampaikan Bu Yenita Suatrina tadi dari materi. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat narasumber kita hari ini. Ayah, teh punya kurang semangat, teh punya aja. Pertanyaan Bu Yola tadi nampak untuk penanganan kasus siswa yang sering berbuat-buaan yang sudah sampai yang sudah dilibatkan orang tua. Untuk solusinya tadi dari Bu Yen, karena restitusinya sudah dilakukan, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada anak yang berdua-dua ini. Kapan perlu setiap jam pelajaran amati anak itu, kemudian nanti diingatkan kembali. Kemudian dari saran tulisnya kita ikuti proses SOP-nya untuk siswa yang bermasalah. Mulai dari
wali kelas yang menata itunya. Kemudian ke SOP dari tingkat guru mata pelajaran naik ke wali kelas, naik ke siswaan. Kemudian untuk sarannya untuk siswa yang berdua ini mungkin perlu kita buat suatu komitmen dengan orang tuanya jika seandainya terjadi permasalahan hal yang tak diinginkan dari kedua anak ini, kita sudah punya suratnya. Jadi tidak ada lagi nanti untuk menuntut. Itu mungkin masukan untuk dari ke wakil siswa untuk permasalahan yang ada di kelas DPR. Oke lah ibu-ibu, untuk kegiatan ini masih ada pertanyaan? Kalau Nah tidak, Bu, ya, berarti lagi. itu saya minta mau bantuan dari wali kelas. Tolong data anaknya yang berdua-dua tuh. Boleh kita proses bersama. Yang tidak wali kelas, tolong bantu wali kelas. Iya, semangat ya Nyala. Masih banyak Banyak pasangan lain. Yen, Atika dengan anak matian. ibu-ibu yang saya hormati, yang kami hormati. Yen matian lo. Dari pagi sampai saat ini kegiatan kita sudah berlancar dengan baik. Kemudian sudah ada tanggapan dari masing-masing peserta. Kemudian juga sudah ditemukan solusinya untuk ke depan terkait dengan permasalahan yang ada. Sebelumnya kami dari komunitas Pombel SMK Negeri 1 Talamau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Silakan duduk, sila. Sila tahu kenapa ibu panggil? Tahu Bu, Kenapa? Coba ceritakan kenapa ibu panggil. tadi sewaktu belajar Sila tidak memperhatikan ibu. Sila sibuk bercermin, Sila sibuk memperbaiki jilbab Sila, dan sibuk melihat wajah Sila. Tapi Sila merasa waktu kok berjalan lama, Sila kok bel tidak berbunyi. Terima kasih Sila sudah menceritakan kenapa ibu panggil. Jadi berbuat salah itu biasa. Tidak ada manusia yang sempurna ya Sila. Ibu pun mungkin sering juga melakukan kesalahan. Namun kita harus menyadari kita tidak berlama-lama dengan kesalahan, tapi akan berusaha memperbaikinya. Iya Bu. Nah, ibu juga pengen tahu Sila, apa alasan Sila tadi tidak mendengarkan ibu ketika belajar, kemudian malah asik bercermin. Coba kemukakan kenapa Sila berbuat seperti itu. Sila bosan Bu, waktu lama berjalan. Sila ingin keluar main Bu. Oh begitu? Tapi kan jam pelajaran kita belum habis. Kita sampai jam 10.30. Masih banyak waktu kita. Sila masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Ingat Bu. Kira-kira ada keyakinan kelas kita yang Sila langgar? Ada Bu. Apa coba keyakinan kelas yang sudah Sila langgar? Keyakinan kelas belajar dengan sungguh-sungguh dan keyakinan kelas menghargai orang lain. Berarti dua keyakinan kelas yang sudah Sila langgar. Apakah Sila bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Sila perbuat? Sila bersedia. Alhamdulillah. Sekarang ibu tanya lagi, kira-kira Sila kan tadi sudah tahu ini kesalahannya dan bersedia memperbaikinya. Kira-kira apa yang Sila lakukan untuk memperbaiki kesalahan Sila? Sila minta maaf ke ibu. Sila salah tidak menghargai ibu ketika sedang mengajar dan belajar sungguh-sungguh. Sila juga akan mengajak teman-teman Sila untuk belajar bersungguh-sungguh dan menghargai guru-guru saat mengajar. Oke, bagus sekali, luar biasa. Maafnya ibu terima ya. Jadi mudah-mudahan dengan rencana Sila memperbaiki kesalahannya tadi, ibu doakan dapat dijalankan, dapat dilakukan. Ibu berdoa juga semoga Sila mematuhi peraturan, mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang penting jangan diulangi lagi, itu saja ya, jangan diulangi lagi kesalahan yang sudah kita perbuat. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita perbuat. Mungkin itu dari ibu, silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama.
keyakinan kelas. Pernah dulu di kelas 10 membuat keyakinan kelas? Dengan siapa? Wali kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak seumur hidup ya. Berlakunya tidak seumur hidup. Perlu diperbarui terus. Perlu dikaji ulang. Bisa jadi ada hal-hal yang baru yang akan kita masukkan sebagai keyakinan baru bagi kita. Keyakinan artinya akan kita sepakati bersama. Kalau sudah kita buat, berarti kita harus menaatinya bersama. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Kalau tidak kita jalankan, kalau kita langgar keyakinan yang kelas yang kita buat, berarti kita tidak menghargai apa yang kita buat bersama. Makanya keyakinan kelas namanya, bukan peraturan. Ya, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Apa? Peraturan kita ada, di sekolah ada, di kelas ini lah. Apa peraturan kita? Banyak mungkin ya. Apa salah satu peraturan kita di kelas? Datang tepat waktu, peraturan. Siapa yang membuat peraturan itu? Kita semua. Kemudian kerjakan tugas, harus kerjakan. Itu peraturan, karena ibu yang memberi perintah. Jadi kalau peraturan itu hanya satu arah, dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas, sepakat kita bersama-sama. Dari peraturan kita yang banyak ini, pakai sepatu hitam, duduk rapi, mengerjakan pekerjaan yang diberikan guru. Itu kan peraturan semuanya itu. Harus kita yakini bersama-sama. Harus kita sepakati peraturan itu. Nah, peraturan yang kita sepakati itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, jadi tidak bisa membedakan kenapa kok tidak pakai peraturan, tapi istilahnya keyakinan kelas. Baiklah, hari ini kita akan mencoba membuat lagi keyakinan kelas semester ini. Ya, kita perbaharui lagi mana yang masih bisa kita jalankan, kita jalankan. Kita angkat peraturan-peraturan kelas yang ada. Kemudian Nanda maju, siapa yang terserah, siapa yang sudah bisa, kan berpendapat, curah pendapat. Ya, kita berdiskusi. Silakan maju, peraturan sekolahnya kan stick note-nya sudah dibagikan, sticky note-nya sudah dibagikan. Silakan tulis di situ. Menurut Nanda, peraturan kelas kita apa selama ini? Silakan tulis. Nanti tidak semua peraturan kelas kita akan menjadi keyakinan kelas. Mana nanti yang mendasar yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Silakan tulis di stick note-nya, kemudian nanti berdepan. Stick note yang sudah dibagikan, sticky note yang sudah dibagikan, silakan tulis di situ peraturan-peraturan kita yang ada. Silakan maju ke depan tempel. Urut saja kita tempel. Maju. Saya yang sudah menulis yang sticky note itu, silakan maju ke depan. Tempel. Terserah. Nanti kita susun ya. Jadi mana nanti yang akan kita jadikan keyakinan kelas dari peraturan kita yang ada. Silakan maju, tempel yang sudah dibuat sticky note-nya, maju. Peraturan kelas nanti kita bahas bersama-sama mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Silakan maju semuanya yang sudah membuat, silakan lihat keyakinan. Ini baru peraturannya, belum keyakinan kelas. Baru peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Dan mungkin ada juga nanti yang membuatnya di sekolah secara umum. Tapi kita fokus dulu keyakinan di kelas kita. Nah, silakan masih ada yang mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang ada di kelas kita. Silakan, kalau yang masih ada, ini sudah berapa yang berpendapat? Sudah 7 orang yang berpendapat, masih ada lagi, silakan. Kira-kira mana nanti yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas? Ada lagi? Begini saja. Nah, kalau tidak ada lagi, coba bacakan peraturan yang sudah Ananda buatkan, kemudian sudah ditempel di sini. Itu pertama, jangan berkata kasar. Kemudian jangan acuh tak acuh. Tidak boleh malas mengerjakan tugas. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Tidak boleh datang terlambat. Jangan mengucilkan teman. Jangan malas piket. Ya, ini artinya adalah peraturan-peraturan yang sudah
Biasanya dengan guru ya, piket, ingat nanti pulang sekolah piket, itu peraturan biasanya. Kemudian datang terlambat tidak boleh, itu biasanya disebut dengan peraturan. Nah dari kesemua yang Nanda buat ini, peraturan kelas ini, kita jadikan kesepakatan kelas. Kita jadikan dia sebagai keyakinan kelas. Apa maksudnya? Beranjak ya, yang semula hanya peraturan, sekarang kita yakini bahwasanya itulah yang memotivasi kita berubah. Jadi menjadi keyakinan yang akan kita jalankan bersama. Kalau kita lagak berarti tidak menghargai diri sendiri yang sudah membuat kesepakatan. Ya itu namanya keyakinan kelas. Jadi setiap masuk kelas ingat, oh ini keyakinan kelas kita, itu tidak boleh dilanggar. Supaya lingkungan kelas kita aman, nyaman, dan menyenangkan, patuhilah keyakinan kelas dulu ya, baru nanti skop yang lebih luas lagi itu adalah sekolah. Nah, sekarang kita akan menciptakannya menjadi keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, Nanda tidak boleh ada kata tidak. Tidak ada boleh kata jangan. Kenapa? Kesannya kalau tidak itu kan marah, orang marah, kemudian orang untuk melakukan sesuatu kalau sudah tidak, jangan itu sudah takut keluar. Kita ciptakan suasana nyaman, jadikan yang sudah Nanda tulis ini menjadi kalimat positif. Artinya kalimat yang tidak ada kata jangannya, kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Usahakan dia kalimat positif. Jadi kita akan berusaha melakukannya. Ya, kita coba. Jangan berkata kasar. Berarti keyakinan kelas kita di sini apa? Hilangkan kasar, hilangkan jangannya. Tidak boleh jangan ada kata jangan. Jangan berkata kasar. Berarti apa? Dengan teman bagaimana? Jangan berkata kasar berarti saling apa itu? Jangan berkata kasar. Saling menghormati. Ya, walaupun dengan teman harus saling menghormati. Tidak dengan yang guru saja. Kita sesama kita itu harus saling menghormati. Itu kalau wali minang yang katoman data samugadang. Harus ada katoman data samugadang. Tidak boleh berkata kasar sewajarnya. Jadi saling menghormati. Jadi hilang kata positifnya dan negatifnya. Tidak ada lagi jangan berkata kasar. Kan hilang jangannya. Tapi adalah saling menghormati. Kemudian jangan acuh tak acuh. Hilangkan kata jangannya. Berarti saling menghormati juga. Ya, masih masuk di sini saling menghormati. Kemudian jangan malas mengerjakan tugas. Jadikan kalimat positif. Kalau jangan malas mengerjakan tugas itu larangannya. Jadikan dia sebagai himbauan. Menjadi sebuah kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Mengerjakan tugas. Jadi keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita adalah mengerjakan tugas semuanya. Ya, mengerjakan tugas semuanya. Baik itu tugas tiket, baik itu tugas PR, baik itu tugas. Semuanya tugas ada apa saja yang diberikan guru. Itu artinya mengerjakan tugas. Ini kesepakatan. Keempat, jangan mengambil barang orang lain. Masih masuk kategori 1? Masih. Kalau menghormati teman, barang-barangnya dari mana? Kalau mau minjam, minta izin. Itu menghormati itu. Jangan karena sudah merasa berteman, seenaknya saja mengambil barang teman. Tidak boleh. Jadi saling menghormati. Masih masuk kategori 1. Kemudian tidak datang terlambat. Apa kata positifnya? Jangan ada kata tidak. Datang tepat waktu. Ya, hilang kata positif, kata negatifnya ya. Tepat waktu. Berarti di sini ada lagi disiplin. Kesepakatan kelas kita. Kemudian jangan mengucilkan teman. Masuk kemana ini? Masih saling menghormati. Ini banyak ya. Ini kita pisah-pisahkan nanti. Terakhir, jangan malas piket. Masuk kemana itu? Jangan malas piket, mengerjakan tugas. Ya, jadi
barang teman sudah kita masukkan ke dalam saling menghormati. Sudah kita satu keranjangkan, sudah kita sarikan keyakinan yang banyak tadi. Ya, tinggal lagi menjadi 4. Inilah keyakinan kelas kita yang sudah kita sarikan tadi. Yang acu tak acu masuk ke saling menghormati. Kemudian jangan berkata kasar, masuk ke saling menghormati. Sudah kita sarikan, sudah kita padatkan. Sehingga dari yang banyak kesepakatan tadi tinggal lagi 4. Inilah kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, coba yang bacakan sebelum kita tinjau ulang. Bacakan keyakinan yang sudah ditulis. 1. Saling menghormati. Kedua, ini sama ya, saling menghormati juga. Kedua, Mengerjakan tugas. masuk di sini piket, masuk di sini tugas-tugas, PR-PR ya. Kemudian yang ketiga, Datang tepat waktu. disiplin. Masuk di sini apa? Memakai sepatu hitam, tidak datang terlambat, disiplin. Nah, jadi sudah kita sarikan. Ada 3 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang kita perdalam lagi ya. Dari yang 3 ini kita perdalam lagi mana-mana yang masuk kepada saling menghormati. Nah, kita buatkan tabelnya, kita perdalam. Berarti di sini menghormati. Berarti di sini tampak seperti. Jadi perilaku apa? Tidak tampak seperti. Jadi kita perdalam. Dalam menghormati ini apa saja yang tampak sepertinya? Apa tadi? Menghargai guru. Tampak seperti, berarti menghargai guru. Tidak bolehnya apa? Tidak tampak sepertinya apa? Kebalikannya. Tidak menghargai guru. Apalagi dalam menghormati? Apa-apa tindakan kita dalam menghormati yang harus tampak itu namanya diagram T-nya tampak seperti. Apa kira-kira saling menghormati yang nampak di kelas kita ini kegiatannya? Apa kira-kira? Menghargai teman boleh? Ya, menghargai teman itu salah satu bentuk dari saling menghormati. Jadi tampak seperti kita menghargai teman. Yang tidak bolehnya atau tidak tampak sepertinya apa? Tidak menghargai teman, mengucilkan teman, itu tidak boleh. Ya, misalnya mengucilkan teman, ini tidak boleh. Kita tidak menghargai teman. Jadi dengan diagram T ini diperdalam lagi untuk menghormati ini apa saja kegiatan-kegiatan. Ya, jadi kemudian tidak meminjam barang teman. Ini menghormati itu. Bisa ya, sering kemudian ya ambil saja. Tidak bisa walaupun kita sudah temanan, tetap kalau mau minjam ya minjam. Ya, jadi meminjam barang teman kita izin terlebih dahulu. Nah, kemudian baru yang tidak tampak sepertinya tidak minta izin. Tidak minta izin. Nah, seperti inilah yang kaya dari yang 3, saling menghormati, mengerjakan tugas, datang tepat waktu. Sudah kita sepakati bersama-sama, inilah keyakinan keras. Nah, sudah kita perdalam pula tindakan-tindakan apa yang dikerjakan untuk keyakinan kelas ini dengan diagram T tadi. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan dokumen kita nanti keyakinan kelas bersama, kira-kira sepakat ini keyakinan kelas kita? Sepakat semuanya ini keyakinan kelas kita? Nah, kalau sudah sepakat, Ibu sebagai guru apa di sini mata pelajaran, tolong nanti bersama-sama kalian buatkan posternya bagus-bagus. Keyakinan kelas 11 TKJ. Buat bagus-bagus posternya, kita tempel sehingga membuat semangat kita setiap masuk ke kelas ini. Bisa Anda? Buat
berarti IT-nya adalah membuat poster mungkin jauh lebih bagus dari kelas lain. Silakan buat poster tentang keyakinan kelas kita, tempel di sini. Sama-sama kita lihat tiap hari dan sama-sama kita yakini dan kita kerjakan. Sepakat ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai keyakinan kelas kita, tinggal lagi kita untuk menjalani. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan pembelajaran. Keyakinan kelas kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan. Terima kasih sekali lagi. Ibu Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.